Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Angkatan 27, Kelompok 2, Kelompok Kecil 1. Di sini kami akan mempresentasikan terkait kode dan etik ASN dalam menghadapi transformasi literasi digital. Di sini kami akan berfokus pada digital etik dan digital culture. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Aulia Azmina Zulfa, Isnayani Ayu, Monarelli, Salvina Amalia, dan saya sendiri Sinta Pramita. Baik, masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait latar belakang yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Latar belakang dari perkembangan teknologi digital itu adalah teknologi digital itu telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat modern. Aktivitas komunikasi, pendidikan, ekonomi, hingga pelayanan publik ini banyak dilakukan melalui platform digital. Di era digital, masyarakat tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus memahami bagaimana cara berinteraksi secara etis, aman, dan bertanggung jawab di ruang digital. Perubahan tersebut melahirkan dua konsep penting, yaitu digital culture atau budaya digital sebagai pola pikir masyarakat di era digital. Kemudian yang kedua adalah digital etik atau etika digital sebagai pedoman moral dalam penggunaan teknologi digital. Kemudian konsep digital itu adalah pola perilaku, kebiasaan, nilai, dan cara berinteraksi masyarakat yang terbentuk akibat penggunaan teknologi digital dan internet. Digital culture ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti yang pertama adalah pendidikan, perkembangan budaya digital, mendukung proses pembelajaran daring, akses informasi yang luas, kemudian juga penggunaan teknologi dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua adalah ekonomi. Digital culture mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui e-commerce, pembayaran elektronik, pemasaran online, dan juga bisnis berbasis teknologi digital. Kemudian yang ketiga ada hiburan. Masyarakat itu sekarang lebih mudah mengakses hiburan digital secara musik, seperti musik, film, game, dan media streaming melalui internet. Kemudian yang keempat ada komunikasi. Digital culture memudahkan masyarakat berkomunikasi secara cepat melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform digital lainnya tanpa terbatas jarak dan waktu. Kemudian ada pekerjaan. Teknologi digital ini menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel, seperti WFH, rapat virtual, serta penggunaan aplikasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian yang terakhir adalah interaksi sosial. Budaya digital itu mengubah cara masyarakat berinteraksi dan membangun hubungan sosial melalui komunitas online, media sosial, dan platform digital lainnya. Kemudian karakteristik digital culture itu seperti cepat dan real time. Itu maksudnya adalah informasi dapat disebarkan dan diterima dengan cepat melalui internet dan media digital secara langsung atau real time. Kemudian yang kedua ada terhubung secara global. Digital culture itu memungkinkan masyarakat di berbagai negara saling terhubung tanpa batas geografis melalui teknologi digital. Yang ketiga ada interaktif. Pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan respon, komentar, dan berbagai konten secara aktif. Kemudian yang keempat ada berbasis data. Aktivitas digital memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, pengembangan layanan, serta analisis perilaku penggunaan. Kemudian yang terakhir adalah berbentuk virtual. Banyak aktivitas dilakukan secara daring atau virtual, seperti rapat online, kelas digital, transaksi elektronik, dan komunitas media sosial lainnya. Untuk slide selanjutnya, saya akan membahas terkait konsep digital ethics atau etika digital. Digital ethics atau etika digital adalah sistem nilai, prinsip moral, dan tanggung jawab sosial yang menjadi kompas bagi individu dalam berinteraksi dengan teknologi digital. Di era interkoneksi global, etika digital bukan lagi sekedar imbauan moral, melainkan sebuah infrastruktur sosial yang krusial untuk mencegah disintegrasi sosial, pelanggaran hak asasi, dan penyalahgunaan teknologi. Digital ethics sendiri mengatur hubungan manusia dengan teknologi dalam beberapa konteks. Yang pertama yaitu perilaku digital.
yakni ini mencakup integritas diri, kontrol emosi, dan kesadaran akan jejak digital yang bersifat permanen. Yang kedua, terkait komunikasi digital, yaitu penerapan aturan bertukar pesan pada berbagai platform, yakni berfokus pada pemilihan kata yang inklusif dan penghindaran ujaran kebencian. Yang ketiga, konsumsi dan distribusi informasi, yakni tanggung jawab epistemik dalam menyaring arus data. Ini pengguna dituntut memiliki literasi kritis untuk membedakan fakta dari disinformasi atau hoax, serta tidak menjadi agen penyebar konten negatif. Yang keempat yaitu keamanan data atau data security dan sovereignty, yakni kesadaran tinggi terhadap perlindungan data pribadi dan penghormatan terhadap pemilikan data orang lain guna mencegah insiden peretasan atau kebocoran data. Yang kemudian interaksi sosial di internet, yakni etika dalam membangun relasi lintas budaya, geografi, dan ideologi di ruang cyber yang mengutamakan empati digital serta toleransi terhadap perbedaan opini. Yang terakhir yaitu penggunaan media digital dalam kehidupan profesional, yakni penerapan batasan etis di dunia kerja seperti menjaga kerahasiaan korporasi, menghargai hak kekayaan intelektual atau HKI, dan menjaga profesionalisme dalam komunikasi daring. Kemudian, fokus utama digital ethic atau etika digital yang pertama ialah menjaga perilaku yang etis di ruang digital, yang kedua menghormati privasi orang lain, yang ketiga mencegah penyalahgunaan teknologi, dan yang terakhir menciptakan lingkungan digital yang aman. Untuk slide selanjutnya, yaitu terkait hubungan digital culture dan digital ethics. Aspek yang membentuk pola perilaku, kebiasaan, dan gaya hidup masyarakat dalam berinteraksi menggunakan teknologi sehari-hari, yakni budaya digital. Fungsinya yakni menentukan bagaimana masyarakat memanfaatkan internet, media sosial, dan perangkat digital dalam kehidupan mereka. Sedangkan etika digital atau digital ethics, yakni aturan, norma, nilai, dan panduan moral dalam lingkungan digital. Tanpa etika digital, budaya digital dapat menimbulkan yang pertama konflik sosial, penyebaran atau hoax, yang terus pelanggaran privasi, dan yang terakhir penyalahgunaan teknologi. Hubungan dan keterkaitan dari kedua aspek tersebut antara digital culture dan digital ethic yaitu tindakan atau realitas yang terjadi di lapangan, sedangkan etika digital adalah kontrol kualitas dari tindakan tersebut. Budaya digital yang berkembang tanpa arah memerlukan etika digital sebagai pembatas agar inovasi teknologi tidak merugikan kemanusiaan. Di sini terdapat landasan hukum dan regulasi dari yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai digital ethics dan juga digital culture. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Undang-Undang ASN menjadi dasar utama perilaku profesional ASN termasuk dalam ruang digital. Dan pokok pentingnya yaitu ASN wajib menjaga integritas dan profesionalisme serta pemanfaatan teknologi digital harus mendukung pelayanan publik yang efektif dan transparan. Dan ASN dilarang menyalahgunakan jabatan maupun informasi digital untuk kepentingan pribadi atau politik. Dan yang kedua, untuk kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik menjadi pedoman moral ASN dalam berinteraksi termasuk di dunia digital. Di sini seperti menjaga sopan santun dan profesionalitas, menjaga kerahasiaan informasi negara, menghindari konflik kepentingan, menggunakan media sosial secara bijak, dan juga terdapat tidak melakukan akun resmi untuk kepentingan pribadi di sini. Dan yang ketiga, untuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE mengatur aktivitas dan komunikasi elektronik agar penggunaan teknologi tetap aman dan bertanggung jawab. Dan relevansi bagi ASN itu sendiri yaitu ASN harus memahami bahwa aktivitas digital memiliki konsekuensi hukum. Dan yang keempat yaitu tentang kebijakan keamanan informasi pemerintah. Kebijakan ini bertujuan melindungi data dan sistem pemerintahan dari ancaman cyber. Dan fokus utamanya yaitu kerahasiaan data, integritas informasi, keamanan sistem digital pemerintah. Contoh penerapannya yaitu penggunaan password yang kuat, larangan membagikan akun kerja, serta penggunaan email resmi pemerintah.
Kemudian yang kelima yaitu regulasi perlindungan data pribadi. ASN sering mengelola data masyarakat, sehingga perlindungan data pribadi menjadi bagian penting dari etika digital. Prinsip utamanya di sini yaitu data digunakan sesuai kebutuhan, data dijaga kerahasiaannya serta tidak disebarkan tanpa izin. Contohnya di sini yaitu seperti data KTP, alamat, nomor telepon, dan informasi kesehatan warga tidak boleh dibocorkan. Kemudian yang keenam yaitu pedoman penggunaan media sosial instansi pemerintah. Media sosial pemerintah harus digunakan secara profesional, informatif, dan bertanggung jawab. Tujuan pedoman ini yaitu menjaga komunikasi publik yang baik, mencegah penyebaran informasi yang salah, serta menjaga reputasi instansi. Kemudian yang terakhir yaitu nilai dasar ASN berakhlak. Berakhlak menjadi fondasi budaya kerja ASN termasuk dalam etika digital. Dan di sini penerapan digital ethics dan juga culture bagi ASN sangat penting untuk menciptakan birokrasi digital yang profesional, aman, dan terpercaya. Kemudian di sini dilanjut cybercrime atau kejahatan cyber, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan melalui teknologi digital atau internet. Contohnya di sini yaitu hacking, phishing, pencurian data, penipuan online, serta penyebaran malware. Di sini kemudian ada pelindungan data pribadi. Data pribadi menjadi aset penting di era digital. Contohnya seperti NIK, nomor telepon, alamat, data kesehatan, data keuangan. Dan tantangannya di sini yaitu banyak data disalahgunakan tanpa izin pemiliknya. Kemudian kecanduan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan dan kehidupan sosial. Dampaknya di sini menurunnya produktivitas, kemudian gangguan kesehatan mental, kurang interaksi sosial langsung, serta sulit fokus belajar atau bekerja. Dan yang terakhir di sini yaitu penyalahgunaan AI atau artificial intelligence, memberikan banyak manfaat sebenarnya, tetapi juga berpotensi disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya di sini yaitu pembuatan deepfake, penyebaran informasi palsu otomatis, serta plagiarisme. Tantangan etikanya di sini yaitu bagaimana menggunakan AI secara bertanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Kemudian dilanjut tentang tantangan bagi masyarakat di sini. Yang pertama yaitu kemampuan memilah informasi. Masyarakat harus mampu membedakan informasi yang benar, opini, kemudian propaganda dan hoax itu seperti apa. Kemudian cara menghadapinya yaitu cek sumber informasi, bandingkan dengan media resmi, serta berpikir kritis sebelum menyebarkan. Dan yang kedua di sini yaitu menjaga etika komunikasi. Komunikasi digital harus tetap sopan dan menghargai orang lain. Tantangannya di sini yaitu media sosial sering digunakan untuk ujaran kebencian, bullying, provokasi, serta komentar kasar di sini. Prinsip pentingnya itu jejak digital dapat bertahan lama dan berdampak pada reputasi seseorang. Dan yang terakhir di sini yaitu menjaga keamanan identitas digital. Di sini identitas digital mencakup akun, data pribadi, dan aktivitas online seseorang. Tantangannya di sini yaitu banyak akun diretas karena kurangnya kesadaran keamanan. Contohnya menggunakan password yang mudah ditebak, kemudian membagikan data pribadi sembarangan. Dan cara menjaga keamanannya di sini yaitu menggunakan autentifikasi 2 faktor, kemudian tidak membagikan OTP. Lanjut ke slide berikutnya. Baik, yang selanjutnya masuk ke bidang studi kasus terkait digital culture dan digital ethics, yaitu kasusnya apabila seseorang menyebarkan informasi yang belum terverifikasi melalui media sosial hingga viral dan menimbulkan kepanikan masyarakat. Contoh kasus tersebut lebih tepat masuk ke digital ethics karena berkaitan dengan etika dan tanggung jawab dalam menggunakan media digital, khususnya dalam penyebaran informasi. Menyebarkan informasi yang belum terverifikasi menunjukkan kurangnya sikap bijak, tanggung jawab, dan kehati-hatian dalam bermedia digital. Tindakan tersebut tentunya melanggar prinsip etika digital karena dapat menimbulkan hoaks, kepanikan, dan berbagai dampak negatif bagi masyarakat. Adapun dari kasus tersebut menunjukkan bahwasanya pentingnya untuk memiliki literasi digital dalam tiap individu, pentingnya untuk memverifikasi setiap informasi yang kita terima, pentingnya etika bermedia sosial, dan tentunya pentingnya tanggung jawab dalam bermedia digital. Selain itu, contoh dari digital etik yang dapat kami berikan yaitu yang berkaitan dengan etika, tanggung jawab, dan perilaku saat menggunakan teknologi digital, yaitu seperti tidak menyebarkan berita atau informasi sebelum memastikan kebenarannya, menggunakan media sosial dengan bahasa yang sopan dan tidak provokatif, menjaga kerahasiaan data pribadi maupun data instansi,
menghargai karya orang lain dengan mencantumkan sumber informasi apabila kita mengambil suatu data dari suatu website ataupun video. Lalu yang selanjutnya yaitu tidak menyalahgunakan teknologi untuk menyebarkan ujaran kebencian atau hoax. Selain itu, kami juga menyampaikan contoh digital culture, yaitu yang berkaitan dengan kebiasaan dan budaya kerja masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, yaitu seperti menggunakan aplikasi absensi dan administrasi secara digital, rapat dilakukan melalui video conference, berbagi dokumen kerja melalui cloud storage atau platform kolaborasi lainnya. Selanjutnya seperti pelayanan masyarakat yang dilakukan melalui sistem online atau aplikasi digital dan memanfaatkan grup komunikasi digital untuk koordinasi kerja yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kami akan mengkaitkan nilai digital etik dan digital culture dengan nilai ASN berakhlak. Tentunya implementasi digital etik dan digital culture ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas ASN di era transformasi digital. ASN tidak hanya dituntut mampu menggunakan teknologi, tapi juga harus bijak, bertanggung jawab, profesional dalam ruang digital itu sendiri. Hal ini tentunya sejalan dengan nilai ASN berakhlak. Yang pertama, nilai berorientasi pelayanan diwujudkan melalui pelayanan digital yang cepat, mudah diakses, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Yang selanjutnya dari nilai akuntabel, berarti ASN ini harus bertanggung jawab terhadap informasi yang disampaikan serta menjaga keamanan dan kerahasiaan data. Yang selanjutnya untuk nilai kompeten, yaitu tercermin dari kemampuan ASN dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Dari nilai harmonis dapat diwujudkan dengan komunikasi digital yang sopan, menghargai orang lain, dan menghindari penyebaran informasi yang negatif. Selanjutnya untuk nilai loyal, yaitu dapat diwujudkan dengan menjaga nama baik institusi dan menggunakan media digital secara bijak sesuai etika kedinasan. Yang selanjutnya yaitu adaptif, menunjukkan kesiapan ASN untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Sedangkan nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, tercermin melalui pemanfaatan teknologi untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar pegawai maupun antar instansi. Dengan penerapan etika dan budaya digital yang baik ini, tentunya kedepannya ASN dapat bekerja lebih profesional, modern, dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih efektif di era digital ini. Baik, pada slide ini dijelaskan strategi penguatan digital culture dan digital ethics yang dapat diterapkan di lingkungan ASN maupun masyarakat secara umum. Penguatan ini dilakukan melalui 3 aspek, yaitu individu, organisasi, dan budaya kerja. Yang pertama yaitu penguatan individu. Ini dilakukan melalui peningkatan literasi digital ASN agar mampu memahami dan memanfaatkan teknologi secara tepat dan pelaksanaan tugas. Selain itu juga melalui pelatihan etika digital agar ASN mampu berinteraksi secara bijak dan profesional di ruang digital. Tidak kalah penting, peningkatan kesadaran keamanan digital juga diperlukan agar setiap individu lebih peduli terhadap keamanan akun, data, dan informasi yang dimiliki. Kedua, penguatan organisasi. Organisasi memiliki peran penting dalam membangun sistem digital yang tertib dan aman. Hal ini dapat dilakukan melalui penyusunan SOP penggunaan media digital agar ada aturan yang jelas dalam pemanfaatannya. Kemudian adanya pedoman bermedia sosial bagi ASN agar penggunaan media sosial tetap mencerminkan nilai profesionalisme dan etika ASN. Selain itu, perlu penguatan sistem keamanan informasi untuk melindungi data instansi dari risiko kebocoran maupun penyalahgunaan. Yang ketiga, penguatan budaya kerja. Budaya kerja digital perlu dibangun melalui kebiasaan cek fakta sebelum menerima atau menyebarkan informasi, lalu membangun budaya digital yang positif dengan komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Selain itu juga menanamkan budaya tanggung jawab digital, serta menjaga integritas di ruang siber agar setiap aktivitas digital tetap mencerminkan nilai ASN berakhlak. Melalui 3 penguatan tersebut, diharapkan tercipta budaya digital yang aman, sehat, produktif, dan berintegritas di lingkungan kerja maupun di masyarakat. Sebagai kesimpulan, digital culture merupakan budaya yang tumbuh dan berkembang seiring kemajuan teknologi
digital, yang kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bekerja, berkomunikasi, dan memperoleh informasi. Sementara itu, digital ethics menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi secara bijak, bertanggung jawab, serta tetap memperhatikan norma dan etika di ruang digital. Perkembangan budaya digital memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses informasi, percepatan komunikasi, serta peningkatan efektivitas dalam berbagai aktivitas. Namun di sisi lain, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan seperti hoaks, penyalahgunaan data, pelanggaran privasi, dan rendahnya etika dalam bermedia digital. Oleh karena itu, literasi digital dan etika digital menjadi kemampuan yang sangat penting untuk dimiliki. Masyarakat perlu mampu menggunakan teknologi secara kritis, aman, cerdas, etis, dan bertanggung jawab agar ruang digital tetap sehat dan memberi manfaat bagi bersama. Selain itu, generasi muda memiliki peran strategis sebagai penggerak budaya digital. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan kedekatannya dengan teknologi, generasi muda diharapkan mampu menjadi contoh dalam membangun budaya digital yang positif, produktif, dan berintegritas. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.